Oke, teman-teman jumpa lagi dengan saya di podcast kampus dan di samping saya sudah ada seorang wanita berbaju hijau. Dia dari kampus mana dan ceritanya seperti apa? Selengkapnya di podcast kampus dan kita intro dulu. Oke, ini sudah ada seorang wanita yang berbaju hijau. Perkenalkan namanya. Halo, nama aku Angelina Kusuma Mawarni, bisa dipanggil Angel. Oke, di sini sudah ada Angel. Instagramnya apa? Angelina Mawarni. Oke, Jangan Angel. lupa follow. Oke, nanti Instagramnya di bawah sini. Nanti ada juga di link nanti di deskripsi. Nanti silahkan klik linknya. Mau tahu apa namanya tentang kegiatan dia. Dan sekarang statusnya mahasiswa lagi ya? Iya, mahasiswa lagi. Boleh Nyambung tahu lagi. mahasiswanya dulu S1-nya di mana, terus sekarang mengambil jurusan apa di kampus mana? Dulu aku di Sadar ini juga sih, dan sekarang lanjut lagi di Sadar. Oke. Prodinya sama, melanjut. Dulu pendidikan bahasa Inggris, sekarang ngambil MPBI. Oke. Itu jurusannya. Kalau S1-nya angkatan berapa? Angkatan 19. Angkatan 2019. Baru lulus 2023. Terus sekarang masuk lagi ngambil pasca sarjana. Angkatan 23. Angkatan 2023. Pertanyaan ini biasanya paling dasar. Kenapa milihnya Sanata Dharma? Kenapa ya milih Sanata Dharma lagi? Karena sudah nyaman. Oke, katanya karena sudah nyaman. Kenapa mau ngambil lagi pasca sarjana, ngambil lagi S2? Karena pengen mendalami ilmunya lagi sih. Karena kan S1 ya masih gimana gitu ya, masih rada kurang. Ya aku pengen improve lagi supaya aku tahu tentang dunia pendidikan bahasa Inggris itu gimana. Oke. Masih mau memperdalam, kenapa milihnya yang bahasa Inggris? Ya itu tadi sih Kak, karena pengen tahu aja dengan bahasa Inggris dan sekalian improve bahasa Inggrisnya lagi gitu. Oke. Jadi untuk improve bahasa Inggrisnya. Nah, kalau cita-cita awalnya sebelum masuk ke Sanata Dharma, sebelum milih S1, itu ada nggak cita-cita kayak waktu masih kecil gitu? Cita-cita masih kecil ya, mau jadi apa gitu? Mau jadi apa gitu? Mau jadi guru, tapi lama-kelamaan aku mikir kalau jadi guru temunya cuma siswa-siswa gitu, anak-anak gitu. Kayaknya kalau ngajarin anak yang dewasa gitu tuh seru deh. Ya udahlah mau jadi dosen gitu, ujung-ujungnya mau jadi dosen. Oke, jadi ambil S2 lagi karena mau jadi dosen sih ya rencananya. Tapi nggak tahu ya Tuhan nanti gimana. Ya kalau nggak jadi dosen ya buat ngajarin anak-anakku lah nanti. Ya masih lama. Baik, ya tidak apa-apa, orang yang punya pengharapan ya bisa merencanakan apapun. Nah, kalau aslinya dari mana aja? Aku aslinya tempat tinggalnya aku Kalimantan. Kelahiran aku Banjarmasin. Tapi semasa kecil aku hidupku pindah-pindah karena orang tua aku papa Jawa, mamaku Dayak. Jadi masa kecil aku tuh pindah-pindah. Dan kalau ditanya asal mana, ya aku bingung asal mana karena di Banjarmasin cuma numpang lahir doang. Pernah pindah kemana aja? Surabaya, Banjarmasin, terus Lampeong. Itu daerah pedalaman perbatasan Kalteng-Kaltim karena ngikuti mamah tugas sana. Terus daerah Kalteng, habis itu pindah lagi ke Banjarmasin. Habis itu kuliahnya ke Jogja. Tapi terakhir lulusanku SMK di Kalteng. Oke. Jadi sangat ini ya, kelihatan ya apa namanya mobile-nya. Jadi pindah-pindahnya sangat Nomaden banget sih. Nomaden ya, sangat nomaden. Nggak apa-apa sih. Saya juga soalnya lumayan nomaden lah. Oh iya, kakak mana? Pindah-pindah juga. Timur, tapi sejak kuliah
suka pindah-pindah juga saya, kadang di Solo, kadang di Bandung, kadang Wih, berarti sudah menjelajah di Indonesia ya. Malang, kadang di Kediri. Nah. Jadi apalagi kalau dulu di NTT itu saya waktu kecil itu sering kemana-mana soalnya ikut bapak jual tembakau, jadi sering kemana-mana, sering berpindah-pindah lah. Keren. Oke, jadi itu Angel selalu ini ya, selalu pindah-pindah. Sekarang ngekos ya? Ya, ngekos. Nah, sekarang mari kita tanya tentang ngekosnya nih. Kalau supaya ini apa namanya, teman-teman mungkin yang baru masuk kuliah bisa ada gambaran. Kalau 1 bulan gitu kira-kira berapa biaya hidupnya? Terlepas dari kos ya? Biaya hidup ya. Total aja, nggak usah dirinci berapa gitu. 1 bulan. Ya kemungkinan 1 jutaan lah. 1 jam. 1 juta lebih dikit lah. Dikitnya berapa nih? Ya sekitar 1.200.000. 1.200.000 ya. Itu udah masih sisa atau pas? Gimana ya, soalnya aku kadang tuh dikirimnya per minggu gitu ya, nggak pernah nakar sih aku berapa aja gitu. Oke. Ya sekitar 1 jutaan lah gitu. 1 juta udah mewah banget sih, udah bisa makan ayam. Oh ya? Udah, ya itu Ya karena sih, aku ya, masak-masak sih. Ya. Kalau 1 juta memang untuk 1 juta lebih memang bisa lah, cukup ya. Oke, terus kalau untuk kos, sehitungnya per bulan atau per semester atau per tahun? Per bulan. Per bulan berapa? 300. Murah ya? Iya. Karena aku dapetnya di tempat di gang gitu, dan itu kosnya juga cuma ada 3 kan, dan ibunya tuh juga baik sih. Ya udah, ibunya nyamakan harganya dengan yang awal. Sebelumnya dengan aku disamakan, kata ibunya gitu sih. Oke. Itu kalau yang mengenai kos. Kebiasaan buruk saya kalau wawancara dipandu dengan pertanyaan itu pasti nggak struktur aja, pokoknya pasti ngaco aja. Tadi harusnya dari mahasiswa terus dari perkuliahan terus langsung lanjut tuh. Ada kejadian unik apa nih? Pertanyaannya harusnya itu. Tapi Nggak apa-apa ya. Ngalir aja soalnya. saya soalnya punya penyakit, harus struktur itu punya penyakit soalnya. Jadi kita kembali ke ini aja, ke perkuliahan aja. Ada nggak kayak kejadian-kejadian unik, kejadian lucu ya? Kita nggak ngomongin yang sedih-sedih lah, yang sedih-sedih udah biar orang-orang yang susah, hidup udah terlalu susah. Kita ngomongin yang menyenangkan Yang lucu ya. Kejadian unik ya. Kejadian unik. Ada nggak? Semenjak aku kuliah. Ya semenjak kuliah atau misalkan ada pas perkuliahan gitu atau selesai wisuda gitu. Wisuda kan belum ya Kak. Kalau kejadian Oh iya sorry. wisuda kan nanti ya September ya aku ya ikutnya ya. Kalau kejadian unik ini sih, aku ikut pertukaran mahasiswa. Kegiatan dari Pak Menteri. Itu adalah kejadian unik yang paling terunik dalam hidupku. Pertukaran dengan mahasiswa mana? Jadi ini kegiatan, kalau teman-teman pada tahu MBKM Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022, itu aku salah satunya ikutnya kegiatan itu dari Pak Menteri Pak Nadiem. Jadi itu diseleksi seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia. Yang mengikuti itu 50.000 mahasiswa, dan yang diseleksi cuma 16.000. Yang kejaring cuma 16.000 doang ya. Jadi kegiatan kampus mengajar itu adalah kegiatan untuk membantu para guru di sekolah terpencil, terdalam, tertinggal, terpelosok, apalagi ya, pokoknya gitulah pokoknya. Yang terhancur-hancur. Bener loh, soalnya aku dapet sekolahnya susah banget, jaringannya nggak ada sinyal, terus jalannya pun batu-batu. Oke, kita nggak usah ngasih tahu di mana sekolahnya. Pokoknya, iya. Nah pokoknya itu asik banget sih. Aku dapatnya di luar Pulau Jawa, aku dapatnya di Kalbar ya. Jadi waktu itu kan pandemi nih, waktu kemarin pandemi, aku sengaja aja sih apply itu. Kenapa ya? Karena ada embel-embelnya mendapatkan 20 SKS itu tuh terkonversi. Jadi kita bebas kuliah
sebanyak 20 SKS, terus mendapatkan bayaran UKT. Ya, UKT atau sertifikatnya langsung dari Dirjen Pendidikan. Nanti deh teman-teman kalau berminat, kayaknya ada lagi deh kampus mengajar, kayak sekarang udah angkatan 6 deh ya aku lihat ya. Itu asik banget. Nah, itu bukan hanya untuk anak pendidikan doang, tapi seluruh sebutannya prodi ya, seluruh fakultas itu boleh ikut semuanya apa aja. Jadi kemarin temen aku ada yang jurusannya akuntansi, ekonomi, itu bisa ikut. Jadi kayak promosi nih. Ya nggak apa-apa. Nah itu, jadi aku kan kemarin dapetnya kan di Kalbar kan. Jadi waktu itu pandemi, aku semester 6 waktu itu. Soalnya itu diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 kalau angkatan aku kemarin ya. Kalau sekarang udah dibuka dari semester 3 deh kayaknya. Jadi dari semester 6 aku ikut. Mulainya itu bulan berapa ya kemarin ya, bulan awal tahun ajaran baru bulan 3 ya kan, habis selesai libur Natal sama libur tahun baru kan, masuknya kan Februari Maret gitu. Nah aku mulainya bulan itu sampai akhir sekolah bulan Juli 2022 kemarin. Terus waktu itu kegiatannya itu aku apply-nya kan dari Desember dapat seleksi. Itu kita harus ngumpulkan berkas-berkasnya, berkas administrasinya, segala transkrip nilai dan lain-lainnya lah ya pokoknya. Terus nanti kalau itu sudah diterima, sudah lolos berkas, nanti ke tahap selanjutnya lagi. Tahap selanjutnya lagi tuh ada tes tertulis, dan kita tuh sambil tesnya itu tuh open kamera di laptop gitu. Karena pas COVID ya? Iya, kan daring ya tesnya, online dari rumah. Jadi tesnya ada tes literasi, numerasi, sama Pancasila gitu, kewarganegaraan gitulah. Tuh, terus akhirnya aku keterima, malahan kaget dong. Soalnya waktu itu suruh milih 2 tempat. Angel tuh milihnya di Jogja sama milihnya di Kalimantan Tengah. Malahan kelempar itu di Kalbar, Kalimantan Barat. Gila, jauh banget loh Kak. Dari tempat aku ya, walaupun aku sama-sama Kalimantan ya, ke Kalbar itu ke barat ya, dari tengah ke barat itu tuh 1.500-an kilo ya, pokoknya jauh banget. Kalimantan kayak luas jauh gitu. banget, kayak dari mana sih? Ujungnya Jawa sampai ujungnya Jawa gitu, jauh banget. Jauh. Nah, habis itu aku bingung, wah gimana nih, jauh banget, naik apa? Ternyata dapat akomodasi buat ke sana. Dari kampus? Rumah. Dari kegiatan MBKM, dari kampus mengajarnya. Dibiayain semua, pokoknya akomodasi, kehidupan kalian tuh terjamin pokoknya. Asik lah, ikut lah. Ini kayaknya cerita unik yang paling berbobot. Kayaknya sejauh ini yang cerita yang unik yang paling berbobot kayaknya ini deh. Iya. Kemarin itu lebih ke bongkar aib sih. Iya. Kemarin itu lebih ke. Tapi ada lagi sih hal lucu ya. Habis itu aku kan bingung ya, gimana tuh nanti, kan disuruh nih teman-teman kalau mau ke tempat sekolahnya silakan ngelis naik apa aja, nanti bisa di reimburse. Kalau mau ikut naik pesawat nanti di list namanya, terus nanti bisa dipesankan oleh panitianya sendiri tiketnya kita. Ya udah, waktu itu aku milih ikut naik pesawat dari Banjarmasin. Seharusnya sih Palangkaraya ya, tapi aku lebih familiar dengan Banjarmasin daripada Palangkaraya sendiri. Ya ampun, jahat banget sih aku. Soalnya Palangkaraya itu cuma 1 kali seumur hidupku yang pernah aku datengin. Aku nggak pernah ke Palangkaraya lagi. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya Banjarmasin. Nggak punya keharusan untuk kita ini. Iya, jadi kan dari tempat aku itu Muara Teweh nih, nama tempatnya Kabupaten Muara Teweh, Barito Utara, Kota Muara Teweh, ke Banjarmasin itu saya naik travel, dan tiket travelnya nanti bisa di reimburse. Yang penting ada notanya, nanti bisa dimintain gitu sama panitia. Bentar. Di reimburse itu jadi misalnya teman-teman beli sesuatu, uangnya kalian pakai ini dulu, nanti akan digantikan. Nah, sederhananya kayak gitu ya. Supaya yang nonton tidak bingung. Di reimburse tuh pasti orang mikirnya ini merembes yang ini loh. Apa? Meresap. Meresap. Oh iya. Gitu. Terus lanjut. Terus saya waktu itu tuh kaget karena dapat tiketnya, aku ingat tanggal 23 Maret.
tahun 2022. Sedangkan waktu itu kan pandemi kan, kalau mau naik pesawat itu harus vaksin kan, vaksin booster lah ya. Kalau enggak ini harus apa, PCR ya, swab gitu ya. Jadi ya aku nggak tahu ya, insting aja kenapa mau aku ngajakin mah, ayo mah vaksin, cari vaksin ayo sebelum saya berangkat nih. Ya udah, akhirnya saya vaksin itu tanggal 21 Maret. Tanggal 21 Maret, terus tangan aku masih ngilu sih, tapi enggak terlalu ngilu ya, karena itu aku sudah vaksin ke berapa sih? Kedua. Ya booster yang kedua ya. Booster yang kedua. Tapi yang ketiga enggak sih, Kak? Udah ketiga deh kalau nggak salah, aku lupa lah ya, 2 atau 3. Kan sekarang udah keempat, ketiga deh. Ya, ya sampai 3 sih. Saya terakhir juga 3 sih. Iya, benar yang ketiga ya. Itu tahun 2022 kemarin tuh masih pandemi tuh. Ya udah vaksin. Jadi aku mikirnya supaya enak nih nanti kalau naik pesawat nggak pakai swab tes gitu, tes PCR gitu nggak ya. Nah, terus ya udah habis itu bangun pagi kan 21, 22 bangun tidur, terus muncullah di handphone aku di Telegram bahwa ada tiket keluar. Berangkat tanggal 23 dan tanggal 22-nya itu pagi tanggal 22 Maret itu saya persiapan semua baju-baju saya packingin, padahal sudah disuruh sih dari Jojo hari aku suruh packingin baju-baju tapi nggak aku packing. Aduh mager ya anaknya ya, jadi ya aku baru packingnya pagi. Terus sorenya tanggal 22 itu aku berangkat ke Banjarmasin. Karena kan tiket saya keberangkatan pesawatnya kan tanggal 23 itu pagi jam 10 dari Banjarmasin. Transit Semarang ke Pontianak. Gitu. Nah, terus malam ya. Jadi dari tempat aku tuh berangkat naik travel itu jam 6 sore sampai Banjarmasin itu jam 4 subuh. Sedangkan tiketnya saya itu pesawatnya jam 10 pagi. Terasa sangat pagi banget sih aku datangnya ke bandara. Kan orang semangat. Bukan semangat juga sih, soalnya travel kalau dari tempat saya itu mau ke Banjarmasin itu malam. Jadi dari jam 6 malam sampainya itu jam 4 pagi. Berapa tuh? 6 ya? 8 ya, sekitar ya kurang lebih gitu, 6. Ini matematika kami jelek banget ya, sorry. Iya, kayaknya jelek, eksak banget. Sorry, jelek. Ini bahasa, ini teologi ya. Kajian budaya, jadi sorry. Ya kurang lebih lah ya segitu. Ya susah banget jalannya ya, untungnya jalannya tempatnya saya itu udah aspal, tapi aspalnya itu turun naik bukit ya, jadi ngelewatin apa nih namanya, pohon-pohon karet gitu. Tempat saya itu jalannya perbukitan. Tanjakan ya? Iya, tanjakan terus dikaliku jalannya. Karena saya ngeliat apa namanya, ada yang traveler gitu yang pakai mobil. Aduh namanya siapa ya? Nanti saya coba cantumin ini. Saya jadi subscriber dia, tapi saya lupa. Yang orang Perancis itu? Bukan orang Kalimantan kok. Kalimantan. Mereka suami istri yang mereka sering. Sekarang mereka lagi semenjak kita syuting hari ini tanggal 8 Agustus ini, itu mereka lagi jalan-jalan ke Sulawesi dan mereka punya mobil namanya Bambang. Nah, mereka sering bawa untuk menjelajahi Kalimantan udah semua, mereka udah keliling Kalimantan dan sekarang mereka keluar dari Kalimantan mau ke Sulawesi. Itu kelihatan ini kok, mereka tanjakannya mobilnya nggak kuat dan sebagainya, dan ada yang katanya daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Jadi bukan berarti menakut-nakutin teman-teman, enggak, tapi ya emang begitulah ya Borneo. Ya, ada di sana. Kalimantan emang begitu. Ada di sana kok. Kayak gitu. Jadi teman-teman sih jujurnya ini kayak cerita unik yang paling punya bobot gitu. Kemarin itu cuman aib doang, kita cuman ngomongin aib doang. Apa-apaan cerita unik. Kabur dari kelas terus pergi masak. Ampun. Itu asik sih, pergi masak. Ya asik tapi nggak berbobot itu jatuhnya. Itu nggak ceritanya nggak unik itu aja. Oke. Tapi ya itu aku ada lagi sih kejadian uniknya lagi ya. Habis dari Banjarmasin kan belum sampai Pontianak ya. Nah sampai Banjarmasin jam 4 subuh
saya tuh kelaparan. Aduh, lapar banget ini, mana pesawatnya masih lama, jam 10. Terus sampai check in di bandara. Terus ada tragedi yang memusingkan aku sendiri. Gimana? Soalnya mbaknya yang bilang di loket check in itu, mbaknya bilang, maaf, buat keberangkatan pesawat dari Semarang menuju ke Pontianak hari ini tidak ada. Sedangkan di tiket saya itu tertulis tanggal 23 Maret dari Samsudinur Banjarmasin sampai mana? Bandara Semarang. Itu Haji apa namanya, Bandara Semarang, aku lupa. Nanti kita cantum di sini. Nah, terus sampai ke Pontianak Supadio. Nah, tapi ngeri juga ya. Harusnya tuh satu rute itu 1 hari. Satu rute apa ya? Iya, sebenarnya ya. Jadi ya cukup perjalanannya cuma 1 hari, tanggal 23 itu nggak ada delay. Nah, sedangkan ini dari maskapainya sendiri bilang bahwa pesawatnya tuh nggak ada keberangkatan dari Semarang Pontianak tuh nggak ada, Mbak, katanya gitu. Terus aku kaget dong, di tiket aku tuh ada, kenapa kok bisa beda gitu? Tiba-tiba nggak ada ya? Iya, tiba-tiba. Nah, kalau misalnya nih kakak di posisi aku, kakak gimana? Kakak bingung nggak? Terpaksa aku menyuruh orang-orang di belakang aku buat maju duluan kan. Kita mikir dulu kan gimana caranya supaya saya tidak terjebak dengan situasi ini. Kalau kakak gimana nih? Ya pasti mundur dulu. Bingung kan, mikir kan. Terus aku mikir, ya udah Mbak, saya bilang kalau misalnya transitnya ke Jogja. Kalau di Jogja, aku ada temen yang buat jemput saya, bisa nginep di rumahnya gitu kan ya, di Kulon Progo kan deket ya. Atau enggak ke Surabaya ada adekku, jadi aku bisa nginep di tempat adekku. Terus aku tanya, yaudah Mbak, ke Jogja aja. Terus Mbaknya bilang apa dong? Maaf Mbak, pesawatnya sudah penuh gitu. Wah, nggak bisa, jadi saya nggak bisa transit ke Jogja. Terus aku bingung ya, aku kemana gitu. Terus ya udah saya bilang ke Surabaya, ternyata juga nggak ada penerbangan. Ada, tapi penerbangannya lewat dari jamnya. Jam 10 tuh nggak ada. Kayak di rumah beli pesawat sendiri. Iya, nggak ada penerbangannya. Supaya nanti kan sama ya, dari Semarang ke Pontianak tuh biar sama gitu pesawatnya. Ternyata nggak ada. Lah, terus ya udah, aku bingung dong kemana. Yaudah, aku minta ke Jakarta. Ternyata ke Jakarta nggak ada juga pesawatnya. Katanya sudah penuh. Yang nggak tahu ya itu ya mbaknya, aku bingung ya kenapa kok bisa gitu. Jadi aku katanya kalau mau mbaknya nginep dulu sehari di sini di Semarang, terus nanti dari Semarang besok pagi. Soalnya pesawatnya tuh baru ada terbangnya besok pagi kan. Nginepnya di Semarang katanya gitu. Jadi saya di Banjarmasin tuh saya bingung gimana, apakah saya harus nginep di Semarang, tapi kalau nginep di Semarang saya harus nginep di mana, sedangkan waktu itu saya bawa uang itu cuma 300.000. Iya, 300.000. Kan saya kan disangguin 500.000 kan dari mama. Nah 200-nya itu buat beli tiket travel tadi ya, terus 300.000 buat pegangan. Ya aku bingung dong, ini uang aku cuma 300.000, bisa apa gitu, nginep di hotel apa yang harga 300.000, bisa apa nanti gimana, aku mikir gitu kan. Aduh, hopeless banget lah aku ya pokoknya. Terus ya udahlah Mbak, aku udah memutuskan bahwa ya udah saya terbang aja dari Banjarmasin, dari sekarang ini saya terbang ke Semarang, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil jam 10 pagi kan tiketnya, sesuai dengan tiket saya jam 10 pagi. Terus selama jam 4 sampai jam 10 itu saya jadi kayak orang bego ya. Lantang-lantang gak jelas. Iya, saya baring-baring itu di bangku-bangkunya bandara itu kan sepi ya, karena masih subuh ya. Ya udah, akhirnya aku baring, terus aku cuma bawa ini tas ransel doang. Tas ransel sama koper juga sih, koper 1. Ya udah, akhirnya tas ransel sama tas kopernya kan sudah masuk ke bagasi ya. Jadi aku cuma bawa tas ransel doang. Tas ranselku isinya laptop. Ya udah, aku baring-baring bodo amat orang ngeliatin aku gimana. Yang penting aku bisa baring istirahat gitu. Terus aku kelaparan, ya udahlah beli makan di Indomaret Poinnya bandara di Banjarmasin. Ya udah, aku baring-baring lah tuh ya di kursi tunggu itu kan ya Kak ya. Nah, tunggu sampai
jam 6 pagi aku kebangun karena udah heboh, banyak penumpang banget. Ya udah, aku untungnya kan itu kan pandemi ya, pakai masker, pakai topi, jadi orang nggak ngenalin aku. Selamat. Nah gitu, terus ya udah aku terbang tuh. Itu adalah perjalanan yang paling pertama kali aku naik pesawat yang jauh ya, soalnya terakhir kan aku cuma dari Jogja ke Banjarmasin, dan ini aku belum pernah transit gitu, aku belum pernah. Bingung banget ya. Kalau bingung sih aku enggak ya, karena situ udah ada panduan di jalannya, itu kan sudah ada tulisannya ya, kalau mau kemana kan kita bisa baca. Ya udah, aku cuma memerhatikan jalur-jalur panah-panahnya itu doang sih, nggak ada yang manduin aku. Ya udah, akhirnya ngikutin aja terbang pesawatnya. Tapi sebelum terbang aku tag foto gitu, terus aku bikin di story. Terus temanku bilang nih di Semarang, wah Angel kamu kemana, ke Jogja apa Semarang? Terus aku bilang aku turunnya di Semarang. Ya udah kamu ke kosku aja. Wah untung banget ya, puji Tuhan banget ada temanku yang nge-reply storyku. Jadi wah akhirnya aku mikir, oh iya 300.000 bisa aku belikan ini deh makanan, nanti aku bisa nginep di tempat temanku gitu. Wah emang Tuhan Yesus tuh baik gitu ya, makanya kenapa sengaja aku di Semarang gitu, delay sehari, aku mikir gitu. Terus samping mbak aku ada bapak-bapak berdua, mereka tuh rombongan gitu sih, dari dinas gitu. Dari dinas, terus bapak-bapaknya tuh mbak aku tuh nanya, mbak mau kemana gitu. Terus saya bilang, ya pak saya tuh mau ke Pontianak, tapi saya bingung tiket saya kok malahan ini nggak ada penerbangan gitu. Dari Semarang Pontianak tuh nggak ada, padahal di tiket saya tuh sekarang ini, hari ini. Oh bisa-bisanya nggak ada. Oh yaudah, kata bapaknya, gini mbaknya itu komplain aja sama customer service-nya maskapai, biar nanti diuruskan gitu. Atau enggak nanti mbaknya bilang aja minta ganti aja uangnya, biar nanti mbaknya di hotel sendiri gitu, bisa. Soalnya saya pernah kejadian kayak gitu katanya. Udah ada pengalaman. Jadi nanti kalau misalnya kakak juga pernah nih ikut amit-amit ya, tapi kalau misalnya kan sudah tahu gambarannya, kakak bisa komplain sih ke tempatnya maskapainya gitu. Nah ya udah sampai Semarang, akhirnya yaudah mbak langsung aja datangin ke customer. Ya udah akhirnya saya bawalah tuh tiket sama bukti bahwa aku mendapatkan tiket dari mana, terus kenapa aku bisa delay. Terus ya udah aku datengin, karena aku anaknya cerewet ya, jadi aku nggak tahu gimana di Semarang tempat tinggalnya gimana. Ya udah datengin lah ke customer service-nya. Terus kata masnya, ini tiketnya dari mana mbak gitu, ditanya sama mas-masnya kan. Nah saya dapat tiketnya langsung dari Kemendikbud, aku bilang gitu. Kan sudah dibeliin kan dari MBKM Kampus Mengajar. Nah ya udah, terus kata masnya, oh ya udah mbak ya bentar ya. Terus aku tanya dong, mas masa saya ini gimana ya, tiketnya kan ini berangkatnya kan besok, sedangkan tadi katanya dari pihak Banjarmasin nggak ada penerbangan. Terus kok dari sini bilangnya itu terbangnya sudah tadi. Jadi begitu saya terbang dari Banjarmasin ke Semarang Pontianak tuh sudah terbang pesawatnya. Aneh kan, kayak nggak sesuai gitu. Sedangkan tadi pihak Banjarmasin bilang tuh nggak ada penerbangan. Sebelum aku komplain itu, saya bingung, koperku hilang. Iya, jadi aduh ini cobaan apa gitu. Kok bisa-bisanya koper aku hilang, koper aku itu cuma satu. Kok bisa-bisanya hilang gitu. Itu sebelum saya komplain sama ke maskapainya. Kan turun pesawat nih, turun pesawat kan kita kan ngambil bagasi ya. Nah aku tuh nunggu koper aku, lah kok koper aku kok nggak muncul, ini kemana koperku, apakah aku salah gate ngambil atau gimana gitu. Tapi bener kok ini maskapainya yang ini turunnya di sini. Nah aku sampai urutan yang terakhir, koper aku belum datang. Sampai beda maskapai lagi yang datang, itu koper-koper yang jalan tuh udah beda lagi. Nah terus aku komplain sama ini mas-masnya yang bagian yang buat mereka bagasi itu ya, terus aku tanya, mas koper saya kok nggak ada ya, aku bilang gitu. Koper mbak apa? Terus aku bilang lah ciri-ciriku, ada pitanya dan segala-galanya. Oh iya bentar ya. Terus tahu nggak di mana? Ternyata kakak tahu nggak sih, kalau pesawat kan pasti kalau putaran bagasinya kan ada di belakang ya. Kan ada kelihatan kalau misalnya tirai-tirainya itu kan langsung kelihatan depan belakangnya sana kan pesawat ya. Nah ternyata koper aku tuh di belakangnya situ ada belakang tirainya itu nyangkut.
Enggak, karena mereka puterin, karena bagian cuma aku sendiri yang transit. Jadi ya, ternyata sistemnya kalau transit itu kopernya tuh sudah dipindahin gitu loh, sudah dipisah sendiri gitu. Sudah dipindahin sama yang koper yang mereka yang bukan transit. Makanya kenapa koper aku sendiri, alone lagi di situ sendiri, ya ampun. Memang ya koperku sendiri. Ya udah akhirnya wah puji Tuhan ketemu. Saya sudah nunggu 1 jam di situ. Koperku nggak tahu di mana, ternyata nemu lah ya. Nah itu sih Kak. Habis itu ya udah aku bawa koper udah berat ya, aku nenteng ransel, narik koper. Terus aku nyarilah customer service-nya di mana, terus nemu. Terus aku tanya, "Mas, ini saya keberangkatan saya gini-gini." Aku bilang kan, "Keberangkatan saya tuh sebenarnya hari ini tiketnya." Terus dilihat lah, "Oh, ini yang beli siapa?" "Dari Kemendikbud, saya dapatnya dari ini, kegiatan kampus mengajar, saya sudah dapat tiket. Kenapa kok nggak ada penerbangan?" Aku bilang gitu. Terus masnya bilang, "Oh, ini bukan nggak ada penerbangan, tapi pesawatnya sudah terbang, Mbak." Jadi anggapannya aku tuh tertinggal. Lah, tapi kan sesuai dengan jadwal tiket aku emang terbangnya emang segitu, sampainya emang yang langsung berangkat lagi, tapi nggak ada penerbangan. Aneh ya. Nah, terus berarti harus salahin yang tadi yang ngasih instruksi yang pertama. bukan sih, kayaknya emang salah dari maskapainya sih. Oh. Soalnya beda jadwal. Oh iya juga ya. Beda jadwal ya. Terus ya udah, terus aku tanya, "Nah, terus saya gimana Mas di Semarang?" Aku bilang gitu. "Apakah saya nggak ada dapat akomodasi tempat tinggal atau gimana gitu?" Ya aku ya anaknya cerewet ya. Jadi aku ya harus tahu tempat tinggalku di mana, karena saya itu ke Semarang baru pertama kali itu. Aku nggak ada kenalan siapa-siapa. Ada si temanku yang tadi ya, tapi ya mumpung ada tawaran nih dari maskapainya, kata bapaknya tadi bisa diajukan, ya saya coba tanya. Udah, terus katanya, "Oh ya udah Mbak, tunggu ya Mbak." Terus akhirnya sama masnya aku dibawa. "Ya udah Mbak, banyak nginep ini aja di hotel. Nanti biar berangkatnya kami antar, terus baliknya juga kami jemput," katanya gitu. Buat kesininya lagi gitu. Oh gitu, ya udah akhirnya aku ikut lah di hotel. Wah, Keren. Di hotel 1 malam seperti princess banget deh aku, dijemput sendiri. Dijemput sendiri ke hotelnya. Istimewa Terus sekali. ya, dan itu Kakak tahu nggak sih kalau hotelnya tuh yang pakai kartu itu loh, naik lift kan pakai kartu ya, Yang ditempel. pakai ID card ID gitu. card, ID cardnya sesuai dengan pintu hotelnya ya. Aku nggak tahu ya, soalnya aku kidu ya. Ya ampun, aku nggak tahu ya pakai tempelan gitu tuh gimana cara naik liftnya. Ya aku pikir ya cuma tempel, ngetap doang, terus nanti kita tinggal pilih angka lagi. Ternyata enggak, ternyata kita tap lagi supaya kita bisa naik. Aku diajarin lah sama mbaknya. Loh, mbaknya nanya, untung aku barengan ya sama mbaknya lagi masuk. Terus mbaknya nanya, "Loh, mbaknya mau kemana?" "Saya mau ke lantai 5," aku bilang gitu. "Tapi kok ini kok nggak bisa ya?" "Oh gini Mbak," diajarin lah aku pakai kartunya. Ya ampun, aku nggak tahu caranya gimana. Ya saya pun ya kalau dikasih gitu ya pasti Bingung ya. bingung juga sih. Walaupun saya dulu di hotel tapi Tapi ada nggak pakai yang baru gitu? Aku baru pakai kartu. kalau kamar aku nggak pakai tahu. ada yang pakai Kartu gitu kan. gitu, tapi kalau lift sih mah belum pernah ya. Aku ya liftnya pakai itu ya. Terus ya udah, habis itu malamnya aku jalan-jalan lah, spend time sama temenku. Dijemput lah sama temenku, jalan keliling-keliling kota Semarang. Ya akhirnya aku tahu Semarang dalam 1 hari, 1 malam, bukan 1 hari. Karena insiden. Kan sampai Semarang kan siang ya, jam 12 siang. Ya udah, akhirnya dari sore sampai malam, sampai jam 10 itu aku muter-muter Semarang. Ya udah, terus besok pagi, malamnya aku tuh malam ini tahu ditelepon sama resepsionisnya, dibilang, "Mbak, besok keberangkatan pesawatnya jam 10 pagi ya," katanya gitu kan. Terus besok pagi sebelum berangkat breakfast dulu ya di lantai 2 gitu. "Oh iya baik Mbak." Wih, aku diteleponin gitu seperti spesial banget. Princess ya. Iya, keren banget. Ya udah, habis itu, "Oh ya udah Mbak, berarti saya check outnya nanti jam 7 aja kali ya Mbak." "Oh ya udah," katanya gitu. Ya udah, akhirnya kan biar nunggu di bawah kan di lobi gitu. Ya udah, akhirnya aku makan dulu, dan kejadian uniknya lagi makan, aku tuh bingung ya, makannya tuh prasmanan kan di hotel ya. Makan, soalnya itu aku baru pertama kali. Ya ampun, ini pertama kali semua sih soalnya dalam hidupku prasmanan di hotel.
Dan tahu nggak sama siapa? Siapa? Yang tamu-tamunya banyak pilot, terus pramugari, cantik-cantik, ganteng-ganteng, wah. Ya ampun, makannya enak sih, tapi aku malu mau makan apa, masa badanku kecil mau ngambil porsinya banyak, aku malu dong. Padahal bisa sih kita kalau mau ngambil gitu, tapi aku malu ya. Terus aku kayak merhatiin gitu, itu ngambilnya gimana sih cara ngambil makannya gitu, karena aku belum pernah. Ya udah, oh ternyata ngambil nasi di ujung gitu, lauknya di sebelah gitu. Ya udah, terus aku ngambil nasi, terus aku bingung nih, mana sih sendoknya, kok nggak ada ya. Oh ternyata sendok yang sebelahnya kan tempat minuman gitu ya, terus ada sendok, ada gelas. Ya udah, aku ambil lah sendoknya. Kakak tahu sendok yang buat minum es buah itu nggak sih, sendok yang gede itu? Nah aku pakai sendok itu. Seharusnya kita ada sendok makannya sendiri kan, sendoknya tuh paling ujung deretan nasi. Nah ya udah, wah terus aku nemu, loh ini sendok makan, lah ini sendok apa? Aduh aku malu, masa aku ngambil 2 sendok. Ya udahlah, terpaksa aku pakai sendok yang gede itu. Ya ampun malu. Terus hatiku, ini sendok apa? Kok aneh ya sendok. Ya udah aku cuek aja, terus makan. Terus aku ngeliat lah ibu-ibu samping aku lagi makan minum, dan minumnya tuh minum es buah. Minum es buah pakai sendok yang mirip kayak sendok aku. Bagus. Yang bulat itu. Aduh, aku mikir ini sendok ini salah deh kayaknya. Ya udah cuek aja aku, ya udah penting aku makan. Terus ya udah aku nunggu di lobi sampai jam 9, dan aku dianterin lagi dong balik sendiri. Asik. Oke. Terus ya udah, nah, sampai di bandara Semarang. Haji apa namanya? Pokoknya nama bandara pokoknya gitu, tentu bandara saya juga. Nah sampai bandara aku tuh dikomplain juga karena bagasi aku tuh kelebihan. Soalnya aku dapetnya maskapai yang kecil kan buat terbang ke sana. Bagasi totalnya itu cuma dikasih minimal tuh cuma 10 kilo ya. Kalau mau lebih bagasinya harus kena cas, harus bayar lagi gitu. Nah ya udah, aku bilang bahwa aku mendapatkan tiket untuk bagasi itu 20 kilo bagasi. Jadi aku free. Aku timbangannya waktu itu berapa ya? 15 kilo apa ya kalau nggak salah. Itu ya udah, akhirnya diurus-urus, masnya datang, akhirnya lolos. Akhirnya aku nunggu berangkatnya jam 1 siang ternyata pesawat aku ingat. Tapi akhirnya berangkat ya? Jam 3 sore. Iya. Tapi akhirnya berangkat, dan di pesawat itu lama banget ya ternyata ya. Aku baru tahu loh seumur hidup loh Kak. Terbang dari Jawa ke Kalimantan itu, apalagi ke Kalbar itu tuh lebih jauh ternyata ya, 2 jam. Dan di pesawat aku mikir, ini kapan sampainya, kok nggak sampai gitu, aku mikir gitu. Bosan. Akhirnya ya sampailah begitu. Seru banget, pokoknya teman-teman harus join deh. Kayak promo deh aku. Oke, nanti yang mau ikut kegiatannya silakan cari informasinya, karena kita tidak punya linknya untuk teman-teman ini. Tapi Angel sudah cerita. DM ke aku boleh, tanya-tanya. Mau DM ke Angel juga boleh. Kayaknya ini podcast yang paling berbobot ya, kayaknya yang paling podcast dari semua yang kemarin. Bukan yang kemarin nggak berbobot, tapi lebih banyak lebih ketolol sih sebetulnya. Yang kemarin lebih ketolol. Oke. Kayaknya Angel udah cerita banyak ya. Tapi nanti kita bisa bikin part 2-nya Angel. Boleh. Sekarang ini pertanyaannya, walaupun ini baru semester 1, tapi perlu kita tanyain. Nanti selesai SD mau ngapain? Harapannya mau ngapain? Harapannya aku mau jadi dosen, mau ngajar. Di mana? Kan katanya ada IKN buka universitas-universitas kan. Iya, aku mau coba di IKN sana. Oke. Katanya kan Sadar juga ada di sana ya. Nah, nanti aku coba mau ngelobi kalau misalnya bisa. Tapi kemarin aku juga ngobrol kan sama DP aku. Kata DP aku, ya udah kamu lanjutkan aja. Oh iya bisa itu di IKN. Nanti kalau di sana buka cabang, ya udah nanti kamu sana. Iya Pak, aku dengan senang hati bisa balik sana lagi. Iya. Oke, paham. Oke. Itu ini ya dari cerita dari Angel. Terima kasih Angel ya, udah ini sudah mencoba untuk ngisi di channel saya. Jadi ini YouTube saya ini sebetulnya sudah lama. Tapi baru aktif lagi karena
lebih banyak ke sok sibuk ya. Iyalah ya, mahasiswa gitu. Mahasiswa dan Terus nanti kalau udah selesai, kakak kemana rencananya? kita serahkan ke yang maha kuasa aja. Asik, amin. Pokoknya yang terbaik lah ya buat Oke. Kak Omri. Jadi sorry, sebentar sebelum tutup ini dulu saya menjelaskan dulu dari mana saya kenal Angel. Jadi kita itu pernah panitia Paskah 2023, terus kami ketemu dan waktu itu dirimu di divisi apa ya? Aku kampus ministry. Bukan, yang seksinya? Nggak ada sesi. Oh iya, dari Jadi kampus aku ministrinya ya. yang mengepalain kegiatannya. Jadi dia itu ketuanya yang mengkoordinir kami semua. Kalau saya di bagian di atas ketuanya lagi ya. dokumentasi ya. Jadi di atas ketuanya. Jadi di atas ketua semua seksi ada dokumentasi, dekorasi, liturgi dan teman-temannya itu. Nah, mereka itu bosnya mereka. Bos dong. Bosnya. Enggak lah ya buat Tuhan itu. Bos itu. Jadi saya ketemu dia dan teman-teman di sana, termasuk saya bergabung ke Ikamayo juga, ada satu komunitas gitu, komunitas teman-teman dari Melaka itu taunya juga dari panitia Paskah. Oke, jadi supaya kalian tidak rancu dan juga ini beliau mau masuk S2 juga. Mohon doanya. Mohon doanya. Semoga lancar. Ini di belakang, di sini kan kampusnya? Ya, aku kurang ngerti ya di mana ya. Mungkin sih di sini ya. Sini atau atau sini? sebelah sana ya, mungkin ya. Oke, jadi kampus dia pasti di bawah Beringin ini. Kita syuting di bawah Beringin Soekarno namanya. Kalau teman-teman di Sanata Dharma mengenalnya namanya. Bener Kak, Beringin Soekarno juga. Nah, Beringin Soekarno. Jadi ini katanya dulu ditanam oleh Pak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Itu ada ininya kok, ada tulisan di situ. Iya. Oke, karena ini cahayanya sudah mulai semakin buruk dan sudah mulai gelap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah semuanya. Bye bye.